Oke, dalam pertarungan kemarin, para bos labirin sudah hampir dikalahkan semua, kecuali beberapa monster saja. Keempat Dragon King telah berhasil dikalahkan, dan ini berarti setara dengan 4 kunci. Sisanya, Adalman dan Albert juga berhasil dikalahkan oleh para Imperial Guardian Kekaisaran. Dan terlepas kalau Ghidorah tidak pernah dikalahkan sama sekali, dia pun tetap memberikan kunci kepada yang berhasil bertahan hidup. Dan kemenangan Jenderal Minute mengakhiri jumlah kunci yang dimiliki oleh para punggawa kekaisaran, yaitu 8 buah kunci. Sisanya yaitu kunci yang dijaga Kumara tidak berhasil didapatkan dikarenakan Kumara berhasil mengalahkan Kansas. Dan untuk kunci ke-10 saat ini ada di tangan Zegion. Jadi pada dasarnya pertarungan bos selanjutnya adalah pertarungan Zegion. Kalian siap ya? Mari ditonton videonya. Kaisar Serangga Zegion. Dia terlihat duduk bermeditasi. Corak emas terlihat jelas melintang di kulit eksoskeletonnya yang berwarna hitam legam. Tanduknya bersinar kemerahan seperti pedang di tengah-tengah dahinya. Dia adalah Zegion yang terkuat di antara 10 bos labirin. Kulit zirahnya merupakan gabungan dari Megisteel dan sel Rimuru sendiri yang telah dimodifikasi sedemikian rupa oleh Rimuru sehingga desainnya sesuai dengan selera Rimuru. Exoskeletonnya ini sekarang telah Zegion kuasai dan telah berevolusi menjadi logam adamantite. Logam sekuat berlian dengan fleksibilitas setara persendian makhluk hidup. Armor alaminya ini merupakan armor alami kelas legendaris. Meskipun begitu, murid dari Veldora ini tidak mengandalkan armor kelasnya di dalam pertarungan. Kekuatannya justru berasal dari dirinya sendiri dan insting pertarungannya yang sangat kuat. Di ujung portal hitam, dia menunggu para penantangnya yang telah memenangkan 8 kunci labirin di pertarungan-pertarungan sebelumnya. Persiapan penyintas kekaisaran. Sementara itu, para punggawa kekaisaran menunggu di ruangan yang ada di tangga pada lantai 80 labirin. Ruangan ini adalah ruangan netral dan para kesatria kekaisaran yang telah bertarung sebelumnya diperbolehkan istirahat di sini. Di ujung ruangan ini terdapat pintu mewah yang merupakan pintu menuju bos selanjutnya. Sebelum Mayor Jenderal Minute masuk, ternyata sudah ada beberapa orang yang telah menunggu di ruangan tersebut. Sebagai orang yang berpengalaman, Minute mengetahui kalau orang-orang yang ada di hadapannya tidak mungkin bisa bertahan hidup jika bukan karena kemampuan mereka yang luar biasa. Karena para tentara kelas A yang dibawa ke tempat ini saja hampir tidak ada satupun yang tersisa. Maka dia pun menyimpulkan kalau 3 orang yang ada di depannya adalah Imperial Guards, salah satu anggota tentara terkuat kekaisaran yang berada langsung di bawah perintah kaisar sendiri, sehingga mereka independen dan bergerak secara individu. Minute lalu mengatakan dugaan ini kepada 3 orang tersebut dan mereka pun membenarkan dugaan Minute. Satu persatu mereka lalu memperkenalkan identitas mereka masing-masing. Dan seperti yang kita tahu, mereka bertiga adalah yang bertanggung jawab dalam kekalahan Adalman, Albert, dan Death Dragon. Ranking ke-17 dari Imperial Guardian Krishna, ranking ke-35 Imperial Guardian Bazin, dan ranking 94 Reiha. Minute lalu menanyakan kalau mereka bertugas memata-matai Armored Corps, sehingga mereka ditempatkan di divisi tersebut. Dan mereka sekali lagi menganggukkan kepala mereka. Hal ini tentu saja membuat Minute agak lumayan berang. Tapi saat ini dia tidak memiliki pilihan lain selain bekerja sama dengan mereka karena tujuan utama untuk mereka sekarang ini di labirin adalah untuk bertahan hidup. Ketiga orang tersebut menceritakan kepada Minute bahwa mereka menghadapi Raja Undead di lantai sebelumnya hanya dengan 96 pasukan saja. Meskipun begitu, bahkan yang paling junior di antara para pasukan tersebut minimal memiliki kelas bencana A. Tapi semua elit kekaisaran tersebut berhasil dibantai habis oleh sang Raja Undead bersama para pengawalnya.
Mereka mengatakan lebih jauh bahwa selain sang raja keabadian, ada juga paladin kematian dan naga kematian bersama mereka, sehingga mereka bertiga berhasil bertahan hidup saat ini adalah merupakan suatu keajaiban. Mayor Jenderal Minute langsung mengatakan secara tegas kepada mereka untuk melupakan perbedaan status dan kepentingan mereka saat ini dan berusaha saling tolong-menolong supaya bisa bertahan hidup. Krishna dan para Imperial Guardian lain yang ada di sana lalu menganggukkan kepala mereka, dan perbedaan pandangan ataupun visi mereka bisa didiskusikan lebih jauh ketika mereka sudah keluar dari labirin. Mereka pun lalu menanyakan kepada Minute cara dirinya bisa bertahan hidup, dan Minute lalu menceritakan pertarungannya sebelumnya di mana dia mesti menghadapi Army Wasps atau dikenal juga sebagai tawon tentara. Ada alasannya kenapa ketika Ramirez pertama kali menemui Apito bersama dengan Rimuru, dia lumayan ketakutan melihat Rimuru memungut spesies lebah tentara. Tawon tentara dianggap sebagai makhluk paling berbahaya karena sekalinya mereka diketahui publik keberadaannya, maka mereka akan menghabisi siapapun yang mengetahuinya. Karenanya mereka langsung dibasmi ketika ditemukan pertama kali. Minute juga menceritakan mengenai pertarungannya dengan Majin Ratu Tawon yang menjadi lawan duelnya, dan pertarungannya ini sangatlah berat. Krishna pun melihat lubang besar menganga di dada Minute dan menanyakan keadaannya, tapi Minute tertawa dan mengatakan kalau istirahat dan meminum sedikit obat cukup baginya untuk memulihkan diri. Mereka berempat lalu bisa merasakan aura yang luar biasa menegangkan dari pintu mewah yang ada di hadapan mereka. Sementara di atas mereka bisa melihat angka 200 mengambang di udara. Jelas sekali kalau angka ini menunjukkan waktu mundur hingga pintunya terbuka, dan ini berarti 3 jam lagi hingga waktu mereka akan menghadapi bos labirin selanjutnya. Dan secara kebetulan Minute juga akan pulih secara penuh dalam 3 jam pula. Ini menunjukkan kalau bos selanjutnya tidak takut menghadapi mereka dalam kondisi mereka yang paling prima. Tidak hanya itu, dengan mereka berempat ada di sana, ini berarti bos selanjutnya tidak gentar menghadapi mereka berempat sekaligus. Mereka lalu sekali lagi mereview jumlah kunci yang mereka miliki, dan mereka pada dasarnya memiliki 8 kunci. Minute berharap kalau Kansas mendapatkan kunci ke-9 jika berhasil menang menghadapi bos yang dia hadapi. Namun sayangnya Kansas tidak kunjung datang hingga waktu habis, dan Minute langsung yakin kalau Kansas telah dikalahkan. Tidak hanya itu, tidak ada satupun tentara lainnya yang datang ke ruangan tersebut, dan ini menunjukkan kalau mereka adalah satu-satunya yang berhasil bertahan hidup di penaklukan ini hingga akhir. Mereka berempat lalu membuka pintu menuju bos selanjutnya. Area lantai 80 ini pada dasarnya adalah tanah gersang dengan mayat tentara kekaisaran bertumpuk dan bertebaran di mana-mana. Di atas tumpukan mayat tersebut bersila monster berwujud humanoid dengan baju zirah hitam menutupi tubuhnya. Dia pun turun perlahan dari tumpukan mayat tersebut seolah seperti melayang. Dialah sang kaisar serangga Zegion. Zegion pun lalu menyambut para tentara kekaisaran yang berhasil sampai dan menyebut mereka sebagai pemberani. Minute yang ada di sana menyadari aura yang luar biasa dari Demon Lord Haki yang menyelubungi bos terakhir tersebut. Dia pun menyangka kalau monster yang ada di hadapannya sebagai Raja Iblis Rimuru, dikarenakan Rimuru adalah slime, dan ini tentu saja membuat Zegion sangat marah karena dia tidak merasa pantas untuk dibandingkan dengan Rimuru. Meskipun begitu, nada suaranya tetap terdengar terjaga dan tidak meninggi sama sekali. Satu-satunya yang terasa dari kemarahan Zegion adalah aura di sekitarnya yang menjadi lebih dingin dan lebih menakutkan. Zegion lalu berkata kepada para juara dari kekaisaran bahwa satu-satunya jalan bagi mereka untuk bisa bertahan hidup adalah dengan mengalahkannya dan berjuang sekuat tenaga menghadapi Zegion. Terdengar arogan memang, namun tidak ada sedikit pun nada arogan terdengar keluar dari mulut Zegion. Mendengar hal ini, Minute, Krishna, Bazan, dan juga Reiha melakukan pertarungan akhir mereka dengan Zegion sang kaisar serangga. Jalan pertarungan melawan Zegion. Bazin peringkat 35 kekaisaran adalah yang pertama maju melawan Zegion. Dalam pertarungan di lantai 70 melawan Adalman dan tentara mayat hidupnya, dia adalah kesatria kekaisaran yang bertarung sendirian melawan Death Dragon, dan ini berarti dia lumayan kuat. Dia pun menebaskan pedang besarnya ke arah Zegion, dan Zegion dengan mudah menahan pedang kerasnya ini dengan tangan kirinya.
Bazin langsung kehilangan keseimbangan dan tidak bisa melancarkan serangan selanjutnya. Zegion tidak kehilangan kesempatan, dia langsung mendekat ke arah Bazin. Dia melangkahkan kaki kanannya di saat bersamaan, dia memukul Bazin hingga tinjunya menembus baju zirah Bazin. Mengingat tinjunya sendiri terlapisi oleh adamantite, maka tinju dari Zegion ini setara dengan senjata kelas legendaris. Armor dari Bazin langsung pecah dan Bazin mati seketika. Ini terjadi 3 detik setelah pertempuran dimulai. Reiha, seorang perempuan, terlihat terkejut akan kematian rekannya. Dia tidak bergeming sedikit pun dan Zegion langsung memanfaatkan ini dan memotong tubuh Reiha menjadi 2. Krishna panik dan berteriak melihat kematian teman-teman mereka. Dia pun langsung mengeluarkan kecepatan tingkat tingginya. Krishna lalu mengeluarkan Dimensional Slash, tebasan yang pada dasarnya tebasan yang tidak mempedulikan pertahanan atau perisai dan terus berjalan seperti pisau angin melewati apapun yang ada di hadapannya. Satu-satunya cara untuk bisa menahan serangan ini adalah dengan memiliki extra skill Spatial Domination. Zegion melihat hal ini masih terlihat tenang. Dia mengatakan kalau serangan Krishna sangat konyol dan setelahnya distorsi spasial muncul di sekeliling Zegion. Rimuru mengenali kalau pertahanan Zegion berasal dari absolute defense-nya Raja Perjanjian Uriel, ultimate skill mirip Rimuru. Zegion telah menguasai absolute defense dengan sempurna hingga pertahanannya ini tidak pecah ketika dikeluarkan. Padahal Rimuru sendiri sering pecah ketika menggunakan perisai ini di dalam pertarungan. Zegion lalu mengatakan kalau dengan menggunakan teknik ini serangan apapun tidak akan bisa menyentuhnya, dan teknik ini merupakan teknik pemberian Rimuru. Meskipun begitu, Rimuru tidak ingat pernah memberikannya. Jadi kita bisa berkesimpulan kalau Rafaela yang memberikan skill ini kepada Zegion tanpa sepengetahuan Rimuru. Minute melihat kegagalan serangan Krishna langsung memberikan instruksi kepadanya kalau mereka berdua harus mengeluarkan semua yang mereka miliki. Minute pun menggunakan unique skillnya Oppressor untuk menyelubungi Zegion dengan kekuatan gravitasi miliknya dan menahan pergerakannya. Namun hal ini sia-sia saja. Zegion juga mampu melakukan distorsi terhadap aliran gravitasi, sama seperti apa yang dia lakukan pada serangan dimensionalnya Krishna. Zegion pun lalu mengeluarkan Dimensional Ray dengan membuka kelima jari tangan kanannya dan mengayunkan tangannya. Dengan aksinya ini terjadi diskoneksi dimensi, dengan kata lain diskoneksi spasial. Dengan serangan ini tubuh Krishna terbelah sedangkan Minute berusaha untuk menahannya menggunakan perisai gravitasi. Tapi seperti yang kita ketahui, gravitasi bukanlah halangan bagi Zegion. Dan dengan ini selesailah pertarungan antara Zegion dan para penyintas terakhir, tentara Kekaisaran Timur di dalam labirin. Hasil pertarungan dari Zegion melawan penyintas akhir para tentara kekaisaran ini membuat Rimuru dan Benimaru hanya bisa terbelalak kaget. Apa yang terjadi tidak terlalu mereka bisa cerminkan melalui perkataan semata. Rimuru lalu menengok ke arah Benimaru dan langsung mengatakan kalau Zegion pasti lebih kuat dari Benimaru. Benimaru berusaha menyangkalnya, tapi usaha untuk menyangkal kalau dirinya lebih lemah dari Zegion tidak terlalu meyakinkan. Dia bahkan berusaha meyakinkan Rimuru kalau meskipun kecil dia masih memiliki peluang untuk mengalahkan Zegion. Tapi Rimuru dalam hati mengatakan kalau Benimaru seharusnya mengaku saja. Di sisi lain, Diablo tertawa melihat Zegion melalui layar dan dia mengatakan kalau dirinya pernah bertarung dengan Zegion. Dia mengakui kalau insting bertarungnya sangat menakutkan. Selain itu, karena keuntungan ras yang dia miliki karena dirinya adalah insektar, menjadikan dirinya antitesis dari iblis, dan sihir setengah-setengah tidak akan mampu melukai Zegion yang memiliki baju zirah adamantite. Diablo pun mengakui kalau dirinya pernah hampir kalah melawan Zegion. Rimuru lalu mengingat mengenai Razul dalam penyergapan di Lubelius dan dia pun sadar kalau Zegion pada dasarnya memiliki jenis ras yang sama dengan musuh tersebut. Testarossa bahkan juga pernah melawan Zegion dan tidak pernah menang sekalipun di dalam labirin. Kesimpulan invasi Kekaisaran Timur ke Labirin Tempest. Pertarungan atas invasi Kekaisaran Timur terhadap Labirin Tempest berakhir dengan sangat memuaskan. Kemenangan Kumara dirayakan sementara Adalman dan Apito walaupun dikalahkan, itu semua terjadi karena memang mereka salah lawan saja. Di antara mereka semua yang paling efektif tentunya Zegion.
Rimuru pun menyadari ketika Zegion terduduk bermeditasi di lantai 80, dia tidak hanya duduk. Dia juga mengamati melalui layar labirin pertempuran-pertempuran yang terjadi di labirin. Dia tidak pernah sedikit pun ikut campur dalam pertarungan labirin dan pada akhirnya hanya mengumpulkan yang terkuat di antara mereka untuk bertarung melawan Zegion. Ketika pertarungan ini dilakukan, Veldora tidak memiliki sedikit pun kekhawatiran dan menyuruh Rimuru untuk menyerahkan semuanya pada Zegion. Dan akhirnya dengan kemenangan Zegion, maka selesailah pertarungan antara para penghuni labirin dengan 700.000 pasukan Kekaisaran Timur. 530.000 pasukan berhasil dieliminasi. Sisanya 170.000 pasukan berada di pintu masuk labirin. Dari pertempuran ini, Rimuru berhasil memperoleh 500.000 jiwa dan sekarang dia memiliki 770.000 jiwa di dalam genggamannya. Yang menjadi masalah selanjutnya adalah bagaimana pertanggungjawaban Rimuru terhadap negara-negara barat atas terbantainya 500.000 pasukan kekaisaran, dan Raja Kebijaksanaan Raphael kemudian memiliki sebuah usulan kepada Rimuru yang akan dieksekusi nantinya.